فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-khamisah, yang kelima, masih terkait dengan hadis Aisyah itu ya, tentang pacar tilik nasab. La tahtasu bil qiyafati qabilatun bi ainiha. Masalah qiyafah yaitu kepakaran dalam memahami nasab itu bukan khusus untuk suatu kabilah itu sendiri. Jadi bukan hanya dari Bani Mudlij, mungkin yang lain juga ada. Walaupun hadisnya menyebutkan tentang Mujaziz al-Mudliji, tapi jelas orang lain yang kepakarannya sama, maka dia juga boleh untuk menjadi rujukan di dalam masalah penelitian nasab. Wa innama yu'malu bi khabari man ijtama'at fihi syurutul isabah minal qafah. Hanyalah kita mengamalkan berita, beramal berdasarkan berita dari orang yang memang terkumpul padanya syarat-syarat ketepatan, seperti yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya oleh Syekh Ibnu Bassam itu. Memang dia adil, yaitu agamanya lurus, dan mujarrab, memang dia adalah sudah berpengalaman. Tayyib. Minal qafah, dari para pakar tilik nasab. Kemudian yang keenam, dhannal fuqaha annal qaifa yumkinu ayyulhiqal walada bi aksara min ab. Para fuqaha menyangka bahwasanya seorang qaif, pakar tilik nasab itu memungkinkan bagi dia untuk menggabungkan, menisbatkan seorang anak kepada ayah lebih dari satu. Ya, sebagian fuqaha mengatakan begitu. Buktinya apa? Orang rambutnya begini, wajahnya, hidungnya gini, kakinya begitu. Berarti mungkin ini gabungan kok. Boleh jadi, kata sebagian fuqaha seperti itu. Ada air mani yang bercampur. Wa asbatat tibbul hadis annal hayawanal manawi alladhi yahsulu minhul ilqah la yakunu min ma'aini li rajulain. Sementara kedokteran modern, al-hadis, yaitu yang baru, yang modern, telah menetapkan bahwasanya makhluk hidup yang punya air mani yang akan menghasilkan ilqah, yaitu perkawinan antara mani laki-laki dan mani perempuan itu tidak akan terbentuk dari air mani dua lelaki. Bahwa alam ini kembalinya kepada penelitian, ya, kita tidak tahu. Yang pasti telah sahih Rasulullah melarang untuk seseorang itu menyirami tanaman orang lain. Makanya dilarang wanita yang mengandung, yang hamil dari lelaki yang lain kawin dengan lelaki yang lain lagi, sampai terjadi bara'atur rahim, rahimnya itu kosong. Maka ini isyarat tentang kuatnya pendapat para fuqaha, berarti memungkinkan untuk air mani yang ini nanti boleh jadi akan terkesan, tercampuri oleh air mani yang lain dan ada pengaruhnya untuk anak. Itu bukan mustahil. Walaupun di sini Syekh Al-Bassam beliau merajihkan pendapat kedokteran modern, tapi kita tidak tahu, wallahu a'lam. Buktinya apa? Ya, peristiwa-peristiwa yang dalam kitab-kitab fikih pun ada. Bagaimana? Jangankan antar manusia dengan jin saja, yaitu kalau seseorang tidak berdoa ketika sedang hubungan suami istri, jin boleh ikut campur itu. Karena Allah Ta'ala memang sudah membuka pintunya untuk setan bagi orang-orang yang memang tidak bertakwa. Setan boleh jadi ikut campur. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, berkongsilah dengan mereka dalam harta benda dan anak-anak. Boleh jadi nanti akan terkesan anak itu karena ikut-ikutan jin. Naudzubillah. Seperti yang pernah terjadi di masa dulu itu, ketika ada seorang bapak-bapak tua waktu kami berjaga, belum seberapa tua ya. Dia tergesa-gesa, kita tanya kemana itu? Mau ke laut. Kita heran, ada apa? Sambil bawa itu baldi. Kalau ada orang bisik-bisik itu, istrinya baru melahirkan tapi bentuknya macam sotong. Akhirnya ya sudah, dengan keyakinan mereka, tapi mereka tetap malu, sudah dibuang ke laut katanya. Nah, bukan mustahil, dan itu bukan sekali terjadi peristiwa itu di tempat itu.
boleh jadi tak berdoa, nah ternyata ada kesan juga, naudzubillah, sehingga bercampur. Itu bukan mustahil. Hukuman dari Allah untuk orang-orang yang tidak menjalankan syariat. Nah, kalau antar manusia dengan jin aja mungkin berkesan pada anak, apalagi sesama manusia, bukan mustahil dua mani ternyata menghasilkan anak yang sifatnya jadi bercampur. Maka kalam fuqaha itu bukan kalam yang lemah. Dalil-dalil mengisyaratkan mungkin itu terjadi. Kedokteran modern tidak kemudian menjadi dalil syar'i. Masalah mungkin. Baik, kita masuk kepada hadis yang baru. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsur rabi'u wal ishrun ba'da salasimi'ah. Ini ya memang ya, 324. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dzukiral azlu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azl yaitu tatkala sudah mau keluar air mani langsung dibuang di luar agar istri tidak mengandung, tidak hamil. Diusahakan seperti itu. Ya, di zaman Nabi belum ada itu kan, apa itu yang belon-belon itu, kondom-kondom itu. Tapi dari kalangan fuqaha memang dibahas, yaitu memakai khirqah yang raqiqah, pakai kain yang sangat halus, apa-apa. Sudah ada usaha, ya setiap zaman ada usaha. Baik, di zaman Nabi jelas masih serba kekurangan, cari kain halus susah tentunya. Ya, maka orang memakai ya sudah, kalau mau puncak langsung dicabut. Dibuang di luar. Fatal walam walima yaf'alu dzalika ahadukum. Kenapa salah seorang dari kalian melakukan yang seperti itu? Walam yaqul fala yaf'al dzalika ahadukum. Dan Nabi tidak mengatakan jangan salah seorang dari kalian melakukan itu. Nabi cuma bertanya, kenapa salah seorang dari kalian melakukan itu? Fa innahu laisat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha. Kenapa? Karena tidak ada satu jiwa pun yang tercipta kecuali Allah lah yang menciptakannya. Apa maknanya di sini? Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu kalau Allah menakdirkan terjadi, tetap terjadi. Walaupun sudah ada usaha atau ada satu tetes yang sudah sempat masuk misalkan. Karena memang air mani itu terkadang diketahui terkadang diketahui sudah mau keluar, terkadang tanpa diketahui sudah ada yang keluar lebih awal. Dan pembahasan masalah azl ini khilafnya banyak dalam kitab-kitab fuqaha, karena beberapa hadis Nabi nampak ada sedikit bertembungan, sedikit bertentangan. Nah, kemudian para fuqaha berusaha untuk menjamakkan, menggabungkan dalil-dalil yang ada terkait dengan masalah ini. Ini hadis pertama yang kita dapatkan sekarang. Al-gharib al-azlu naz'u dzakari minal farj idza qaraba al-inzal. Azala sendiri artinya adalah memisahkan atau menjauhkan, yaitu mencabut kemaluan lelaki dari kemaluan perempuan jika sudah hampir mengeluarkan air mani. Liyang zila kharijah gitu kan, agar air itu keluar di luarnya, keluar di luar, ya di luar. Yang kedua, lima yaf'alu dzalika ahadukum istifhamun bimaknal inkar. Ini pertanyaan tapi maknanya adalah pengingkaran. Kenapa salah seorang dari kalian melakukan yang seperti itu? Al-makna ijmali, makna secara global, dzukiral azlu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan masalah azl di dekat Rasulullah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yaf'aluhu ba'dur rijal fi nisaihim wa imaihim. Dan bahwasanya perkara tadi dilakukan oleh sebagian lelaki terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka. Fastafhama minhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pemahaman, istifham, tapi bukan betul-betul meminta penjelasan, bukan betul-betul karena tidak tahu, tapi polanya pola pengingkaran. Tentang sebab anis sababil ba'itsi ala dzalik, tentang sebab yang membangkitkan mereka melakukan perbuatan tadi, perkara yang menyebabkan mereka berbuat itu, bisighatil ingkar, dengan pola pengingkaran. Summa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam an qasdihim min dzalikal amal.
Kemudian Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada mereka tentang tujuan mereka dari perbuatan tadi. Bil jawabil muqni al-mani' an fi'lihim, dengan jawaban yang memuaskan, yang menghalangi perbuatan mereka itu, menghalangi mereka dari melakukan itu lagi. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala qad qaddara al-maqadir. Sebabnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan takdir-takdir. Ya, jauh sebelum kita berbuat, bahkan sebelum kita diciptakan, takdir sudah selesai ditulis. Itu betul. Dan itu jelas. Falaisa amalukum hadza biraddin linasamatin qad kataballahu khalaqaha. Maka amalan kalian tidak akan mampu menolak suatu jiwa yang telah Allah tetapkan untuk menciptakannya. Wa qaddara wujudaha, dan menakdirkan dia akan terwujud. Memang perbuatan kita tak akan mampu menolak takdir. Cuma apa ya, memang akan ada perbantahan tentang masalah ini. Karena apa? Takdir Allah itu juga dikaitkan dengan hukum sebab akibat. Kalau Allah menakdirkan kita lapar, walaupun makan 10 pinggan tetap akan lapar. Tetapi memang Allah telah menetapkan hukum sebab akibat, sunnatullah. Kalau makan insya Allah kenyang, kalau berobat insya Allah sembuh, kalau berlindung di dalam rumah insya Allah tidak terkena hujan dan sebagainya. Memang sudah ada hukum sebab akibat. Tapi tetap semuanya dengan takdir Allah. Kalau Allah takdirkan terjadi, tetap akan terjadi, walaupun kita sudah mengusahakan yang sebaliknya. Memang ini khilafnya panjang masalah azal ini. Kesimpulannya apa? Halal atau haram atau makruh atau gimana? Memang ada pembicaraan yang panjang. Kemudian dikatakan di sini ini tadi sudah. Li'annahu muqaddirul asbab wal musabbabat. Karena Allah lah yang menetapkan sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Fa idza arada khalqan nutfah min ma'ir rajul, maka apabila Allah ingin menciptakan suatu nutfah, banyak yang mengartikan nutfah adalah mani di kitab-kitab fikih, yang lain mengatakan ini yang bercampur, mani yang sudah bercampur dari air lelaki, sara min haitsu la yash'ur, maka akan berjalan air mani tadi, si berudu itu berjalan dalam keadaan si lelaki tidak menyadarinya, menyangka oh saya belum puncak, saya akan mencabut. Ternyata apa? Sudah ada yang keluar tanpa disadari. Memang Allah menakdirkan. Ila qararihil makin, ke tempatnya yang menetap, yaitu ke rahim wanita tersebut. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis itu? Yang pertama, ya'ti hukmul azl wal khilafu fihi qariban, akan datang kesimpulan tentang hukum azl dan pembahasan tentang perselisihan di situ sebentar lagi insyaallah taala. Yang kedua, ingkarul azl bi qasdi taharruzi an khalqil walad. Nabi mengingkari azal yang dimaksudkan untuk menghindar, berjaga-jaga dari terciptanya anak. Li'anna fihi i'timadan 'alal asbabi wahdiha, karena dalam usaha tadi ada sikap bersandar kepada sebab-sebab itu sendiri. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Walaupun yang lain mengatakan tidak, ini sekedar berusaha, tapi tetap kita tawakal pada Allah. Memang ini perbalahannya banyak. Yang ketiga, annahu ma min nafsin makhluqatin illa wa qad qaddarallahu wujudaha. Tidak ada satu jiwa pun yang tercipta kecuali dalam keadaan Allah telah menakdirkan wujudnya itu. Fa fihi al-imanu bil qadar. Maka di dalam hadis tadi ada dalil tentang wajibnya beriman kepada takdir. Wa anna ma sya'allahu kan, dan beriman bahwasanya apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, dia pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah takdirkan terjadi, tidak akan terjadi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.